gimana caranya menghasilkan gambar yang bagus, tapi bukan lukis asli, hanya sedikit-sedikit nambah-nambah. Nah, seni di Kompas itu dikembangkan ya kalau di Bandung khususnya atau di Indonesia ini jadi lebih familiar di masyarakat, jadi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita Indonesia, karena kan di Kompas itu aslinya kan dari luar. Talenan gitu ya, aslinya kan dari talenan, terus dari anyaman kan yang dihias. Jadi rahasia Biati seperti ini adalah adanya Mang Deda. Ini so sweet banget sih. So sweet. Di podcast satu Mang Deda yang ngemuji-muji Biati, sekarang Biati yang ngemuji-muji Mang Deda. Ini suatu contoh. Masya Allah. Jagalah hati, jangan engkau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Gaida Suraya dalam podcast Belajar Bersama Teh Gaida bersama MKFM. Masya Allah, alhamdulillah ini settingnya ada yang beda ya, karena sebenarnya narasumber yang Gaida undang kali ini, insya Allah kita akan gali ilmunya dari beliau, dan beliau adalah seorang penulis. Tapi nggak hanya penulis aja ya, ini bukunya pasti udah nggak asing di teman-teman, apalagi ini kayaknya bukunya dari zaman Gaida kecil nih, ada ya gambarnya juga yang ini. Nggak ketang. Jadi ini seorang author, seorang penulis, tapi juga di balik itu adalah seorang kreatifpreneur yang istiqomah hingga saat ini, dan tahu zaman Gaida kecil juga, karena ini adalah istrinya dari Mang Deda, yaitu Biati. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Biati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini kayaknya agak lemes, katanya habis melakukan tragedi. Iya, ada sedikit diorek-orek businya. Bayanginnya aja udah kerak ya. Itu pasti nggak mudah banget sih rasanya. Tapi Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Biati sudah hadir ke sini walaupun di kondisi yang sebenarnya menahan pilu ya. Ada. Terlalu dramatisnya itu beda. Tapi katanya jangan ngajak ketawa, maaf Biati. Alhamdulillah, ini jadi sengaja Gaida mendatangkan Biati. Kenapa? Karena Gaida tuh penasaran banget ya, Biati di usia yang alhamdulillah sekarang sudah ngomong cucu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, jadi usia Biati sekarang adalah 5 double. 5 double, oke. 5 double itu gimana? Jadi dibolak-balik tuh nggak bisa. Pokoknya sudah lagi. Ya Allah, nggak kelihatan kan guys, benar nggak? Setuju nggak? Jadi bahkan kayak Gaida lebih tua gitu, Tapi alhamdulillah, pokoknya kalau Gaida ngelihat Bingen atau Biati itu awet muda banget menurut Gaida ya. Dan ternyata di balik keawet mudaannya itu memang ada segudang kegiatan yang dilakukan hingga saat ini. Jadi emang tipe-tipe yang nggak bisa diem aja gitu ya, tangannya teh harus melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang mau Gaida gali gitu ya dari Biati, yang Masya Allah selain penulis, beliau ini adalah seorang kreatifpreneur dan juga entrepreneur juga dari brand Colby Craft ya Biati ya. Oke, kita ngomongin tentang Colby Craft dulu aja ya. Jadi udah berapa lama Biati Colby Craft ini teh? Kalau Colby Craft mungkin sejak 2017, tapi awal mulanya itu brand utamanya Colby Collection sebetulnya. Tapi dulu itu bermula dari produksi kerudung, baju ya waktu Gaida masih kecil-kecil. Masih SD kayaknya, ya tahun 95. Ya 95. Iya itu SD kayaknya. Ya SD ya. Jadi mula-mula dari kerudung, baju gamis, baju muslim anak. Waktu sebelum seperti sekarang kan gampang banget ya, kalau dulu itu susah kan cari baju, terutama baju muslim anak ya, muslimah anak tuh masih susah. Nah Biati dulu, kok jadi Biati nggak apa-apa ya? Jadi ini nama bekannya Teh Betty ya guys. Jadi Biati itu memanfaatkan sisa-sisa kain, sisa-sisa kain dibikin baju anak muslim, dan ternyata animo masyarakat saat itu cukup besar ya. Sangat besar, bahkan bukan cukup ya, sangat besar, karena terbukti habis-habis aja kalau ikut pameran tuh. Nah, tapi setelah itu sejalan dengan waktu ya, banyak sekali kan bermunculan brand-brand yang lebih bagus ya, mungkin kreativitasnya lebih baik.
promosinya juga ya. Akhirnya mandek. Setelah itu ya cari terobosan, akhirnya bergerak di penjualan, nggak produksi kalau baju. Jadi terima jadi jual seperti itu aja sampai sekarang. Jadi Kalau baju penjual tuh, gitu iya ya. jadi penjual. Tapi kan itu juga bisnis ya, Iya, berarti. alhamdulillah. Nah, kalau Colby Craft itu sendiri bermula tahun 2017 ya kalau nggak salah, itu ketika anak-anak udah gede, udah besar-besar, terus Biati itu tertarik produk Dekopas waktu itu lagi booming Dekopas itu. Kok bisa ya gitu orang membuat segala sesuatu itu seperti lukisan aslinya. Biati itu sebetulnya terobsesi dengan melukis Geida. Cuma dari dulu melukisnya nggak bisa wae gitu. Jadi sukanya melukis. Nah akhirnya gimana caranya menghasilkan gambar yang bagus, tapi bukan lukis asli, hanya sedikit-sedikit nambah-nambah. Nah, bertemulah dengan seni Dekopas itu. Kemudian seni Dekopas itu dikembangkan ya kalau di Bandung khususnya atau di Indonesia ini jadi lebih familiar di masyarakat, jadi menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita Indonesia, karena kan Dekopas itu aslinya kan dari luar, talenan gitu ya, ya, akhirnya kan dari talenan, terus dari anyaman kan yang dihias, daur ulang atau dari botol-botol bekas seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi emang Biati ini nggak bisa diem, padahal lulusan apa Biati? Biologi. Kita nggak nyambung sih memang. Sama Biati. Jadi jangan nyalahin Geida ya, kalau Geida juga nggak nyambung. Nah, Geida fisika ya. Iya, jadi icalannya ujung-ujungnya. Tapi balik lagi ya, itulah ya hidup ya. Kadang emang suka nggak sesuai, dan Gida juga mencontoh, ada enggak kata. Intinya sih apa yang bisa dilakukan ya gitu dalam kondisi apapun kita, yang bisa dilakukan apa. Oke, Masya Allah ya. Jadi Colby Craft ini atau Colby Collection ya awalnya, Gida inget banget kalau datang ke rumah Biati langsung disuguhin dengan produk-produk yang gemes-gemes yang ada di ruang tamu. Jadi emang sengaja displaynya di rumah supaya bisa di rumah, atau gimana ya Teh? Ya, karena aktivitas Biati itu kan kebanyakan memang di rumah, ya. Biati itu sebetulnya dulu sempat ditawarkan untuk bergabung ya di Muslim Center dulu, karena dulu sempat membuat apa sih namanya itu rintisan ya, format-format untuk Muslim Center itu seperti apa. Tapi ketika pas mau jreng, launching dan sebagainya, Biati menolak dengan halus untuk menjadi salah satu ya. Karena Biati bingung ingin merdeka ya. Kalau misalnya kita kerja, itu kan diatur sekali dari jam kerja, kemudian ada clue yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, Biati itu mungkin orangnya ingin merdeka gitu ya. Jadi berkarya sendiri, kemudian target dan sebagainya itu biar saya yang mentargetkan sendiri. Walaupun mungkin sebetulnya sih tidak sepenuhnya seperti itu ya. Ketika sudah terjun dalam dunia bisnis, kadangkala target itu sesuai dengan permintaan kan, permintaan customer ya. Kadangkala misalnya harus nggak bisa misalnya keinginan sendiri aja kapan jadinya terserah, nggak bisa kan gitu ya. Jadi permintaan pasar. Nah jadi waktu itu akhirnya di rumah gimana caranya di rumah yang memang mungil. Dulu kan kita tahu ya rumah Biati yang dulu itu betul-betul di pojokan. Karena setahun ini kan baru pindah ya. Kalau suasana rumah yang sekarang jauh berbeda karena sekarang anak-anak yang ngaturnya. Kalau dulu itu betul-betul gimana caranya rumah yang sembunyi itu bisa nyaman. Kemudian orang ketika masuk itu menemukan dunia lain. Dunia lain. Menemukan dunia lain. Ada kunci, selain tanaman ya. Kemudian berbagai macam karya tuh ditempel semua. Dari itu tuh sebetulnya berawal dari ide suami, dari Mang Deda. Jadi Mang Deda yang ngatur-ngaturnya, kalau Biati itu bagian yang bikinnya. Gitu. Tapi emang gemes ya, kalau Gida sih bukan ngelihat harus megah atau gimana, justru ada keunikan gitu. Tiap rumah tuh kan punya karakter ya, sesuai dengan penghuninya gitu. Dan kalau datang ke rumah Biati yang dulu itu, ya emang gemes aja karena itu tuh art di situ ya, ada sentuhan tangan, apalagi itu decoupage itu kan handmade ya, Biati. Jadi emang beda lah artnya tuh, ada
feel-nya gitu. Dan itu lucu-lucu sih, gemes. Pokoknya kalau kesana udah pasti langsung mirror selfie ada. Soalnya gemes. Padahal itu ini ya solokan di bawahnya. Iya, itu bisa nyulap kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang tinggal misalnya rumahnya ada di pinggir solokan gitu ya, atau enggak apa kayak saluran air yang besar, sebenarnya bisa diakalin asal kita mengasah kreativitas kita gitu ya. Jangan langsung jadi ada aku mah cuma di sebelah solokan, padahal mah bisa disulap loh rumahnya Biati ini dan menghasilkan gitu. Masya Allah ya. Oke, kalau tentang buku nih Biati, ini emang dari dulu seneng nulis atau emang ingin sharing aja tentang keluarga atau gimana Biati? Awal menulis buku itu sebetulnya tertantang ya oleh seseorang dulu di MGS dulu tuh, Pak Bambang Trins, beliau penulis buku. Saya tuh pernah berbincang dengan beliau waktu awal-awal merintis usaha gitu ya. Katanya, Teteh ingin nggak punya pahala yang mengalir terus menerus walaupun Teteh sudah tidak ada, katanya. Oh itu wakaf ya, langsung kan pikirannya semua pasti ke wakaf ya. Berarti kan harus mewakafkan ya, kalau nggak uang, tanah dan sebagainya, gitu ya. Aset gitu. Salah satunya, tapi ada yang lain bukan itu, tapi bisa dituangkan dalam berupa buku, tulisan, ide-ide Teh Betty ditulis dalam sebuah buku. Selama buku itu terbit, dibaca orang, kemudian orang tersebut pun juga meniru atau mengamalkan, terinspirasi oleh isi buku tersebut, insya Allah itu kan berarti pahala mengalir katanya. Oh iya ya, kata saya. Akhirnya setelah itu ikut kursus singkat ya, penulisan buku dalam sehari itu harus sudah jadi kalau tidak salah waktu itu tuh. Udah beres itu, kemudian terbiasa memberikan kontribusi membuat artikel waktu itu di Swadaya. Kemudian ada satu artikel yang tidak saya kirimkan karena kata dia ini kurang. Terus aja ditambah lagi, akhirnya kok jadi banyak. Dan ditawarkanlah waktu itu ke MKS, jadilah sebuah buku. Sebetulnya bukan buku ini ya. Yang pertama itu adalah Muslimahpreneur ya, jadi pengalaman Biati bagaimana membuat bisnis ya, mengawali bisnis dulu. Kalau buku yang ini tahun 2016 kalau nggak salah, ini buku yang kelima. Salah tuh. Buku ini sebetulnya terinspirasi dengan saya ingin memberikan sesuatu untuk masyarakat ya, untuk muslimah ataupun juga muslim juga ya, untuk laki-laki juga. Bagaimana sih membentuk sebuah keluarga, kemudian bagaimana sih keluarga yang menyenangkan itu. Jadi bingkai sebuah keluarga itu dibingkai oleh apa saja supaya menjadi keluarga yang bahagia. Inginnya bertepatan pas pernikahan, tanggal 25 tahun pernikahan, tapi ternyata sebelum itu udah beres. Oh iya, Masya Allah. Ya, jadi terbentuklah buku ini. Ya, jadi itu ceritanya. Masya Allah. Jadi berawal dari challenge untuk beramal jariah gitu ya. Betul. Masya Allah. Iya nih, jadi juga jadi diingetin ya. Gaida banyak tuh pengalamannya. Kan kita nggak mungkin ya kalau kita bicara misalnya di depan audiens, mungkin hanya sekali itu saja ya. Kalau podcast mungkin bisa diulang-ulang ya. Tapi kan kalau misalnya kita hanya ceramah sekali, nggak direkam, cuma sekali itu aja. Tapi kalau misalnya buku itu kan bisa terus-terusan. Apalagi kalau misalnya buku tersebut itu dicetak ulang lagi. Jadi intinya mah ingin karena semangat ingin berbagi ya dengan potensi yang dimiliki. Langsung aja jadi gitu, efeknya keterusan. Tapi sekarang juga belum bikin lagi Gaida karena lagi ada aktivitas yang lain. Ya itu MC ya, ngomong cucu dan ada aktivitas proyek lain yaitu patchwork. Oh, nah ini dia ya. Jadi nyambungnya ke Biati itu karena kita tuh suka
yang gemes-gemes gitu kan ya berarti, dan juga gimana caranya memanfaatkan yang belum dimanfaatkan gitu ya. Kayak patchwork itu kan dari perca-perca. Bahkan Biati tuh pernah bilang, Gida ada perca nggak daripada nggak dipakai, iya ya ditambruin sama Gida efeknya jadi dong jadi tas gitu ya. Masya Allah. Nah tapi Gida pengen tahu nih, Biati pernah nggak sih ngerasa jenuh atau ngerasa yaitu jiper ya, alias ini kan sekarang perkembangan dunia bisnis kreatif tuh udah sampai kayak gimana orang-orang tuh gitu. Pernah nggak sih ada perasaan aku mah gini-gini aja, tapi tetap ada gitu sampai sekarang, itu gimana nge-maintain itu? Itu ada ya, bahkan mungkin berulang-ulang ya. Kadang-kala timbul udah gitu tercover ya, tercover. Udah gitu timbul lagi karena mungkin karena berbeda zaman lagi kan, berubah terus ya. Nah, contohnya aja seperti yang awal mula Biati itu bisnis baju ya, baju muslim. Kemudian ternyata banyak sekali kan sekarang itu dan nggak bisa. Masya Allah banget sih. Ya, Gaida tahu sendiri kan, bisa merasakan sendiri. Kemudian kan Biati juga punya satu counter di sini di Darut Tauhid. Awal mulanya sih mau tutup Biati juga ya, karena nggak, kalau hitung-hitungan secara bisnis nggak masuk di akal gitu ya, karena kita habis untuk sewa dan bayar apa sih namanya itu ya kontrak karyawan berarti sewa. Untuk operasional kan udah habis gitu, bahkan minus nggak? Betul, kadang-kadang minus gitu kan. Tapi kemudian Biati itu diingatkan oleh Adeda oleh suami, kata Umi, kalau Umi sengaja untuk berwakaf, kadang-kadang kan suka berat ya, dan kadang-kadang suka lupa dan mungkin dilupa-lupain. Nah, tapi kalau misalnya Umi meneruskan sewa konter ini, karena konter itu berada di tanah wakaf. Iya, yang di sebelah SMM sebelah itu SMM ya, ada Colby Fashion di situ. Nah, kemudian setiap bulannya Umi bayar itu niatkan saja untuk wakaf. Berarti Umi udah masuk memberdayakan tanah wakaf dan otomatis ikut berwakaf juga kan, kata suami. Iya ya. Terus itu gimana ya karyawannya? Ya udah, kata Adeda tuh, hitung-hitung kita mengurangi satu pengangguran kan, beda ya. Kemudian menghidupi satu orang, satu nyawa, insya Allah. Insya Allah nanti juga Allah akan memberikan dari sisi yang lain. Dan memang betul sampai sekarang alhamdulillah terbayar kan. Ada aja gitu ya. Ada aja, dan Biati juga berpikir, nah ya itulah ide untuk patchwork itu, menekuni dunia patchwork atau jadi kembali jahit-menjahit, ditekuni kembali, karena Biati juga dalam rangka untuk tambal sulam ya. Dari counter mungkin tidak terpenuhi. Nah ini Biati dari bisnis sendiri ya, yang jadi untuk bisa untuk subsidi silang seperti itu. Jadi justru kita jangan terpaku dengan satu hal yang betul. Ketika satu bidang itu kurang menghasilkan, sebenarnya kalau kita mau gerak dan menggali, ada aja gitu. Betul, ya. Dan itu konsep rezekinya gitu kan. Ya, jadi teringat dulu juga waktu pas zaman Biati menekuni dekoperasi itu kan dia tuh tahu sendiri di rumah banyak ya di jeng-jeng digelar gitu kan. Tiba-tiba ada tamu kotes masuk, langsung tertarik satu hasil karya, dan dia berani bayar mahal. Padahal waktu itu Biati tuh sayang banget karena itu memang karya kesayangan, dan ternyata ada orang yang mau ya Allah, berarti ini rezekinya di situ. Dan baru beberapa hari yang lalu patchwork pun juga demikian. Biati tawarkan sekian, ternyata dia memberikan lebih. Oh Masya Allah. Di luar dugaan gitu ya. Bisa seperti itu gitu. Jadi itu memang karunia Allah aja. Yang penting kita terus gerak, terus upgrade ilmu gitu ya Biati ya. Iya. Dan intinya saya ingat ke perkataan anak ya, Dania waktu itu kan sama abinya ya, sama Adeda tuh ditanya apa, coba tolong koreksi Umi. Itu di depan anak-anak Deda, koreksi Umi apa? Umi begini, aduh yang jeleknya mah jangan dibicarain ya. Salah satunya yang jeleknya mungkin nggak sabar kalau ingin sesuatu tuh ingin cepat gitu kan. Mungkin itu karakter ibu-ibu kayaknya gitu ya. Kalau nyuruh anak-anak kan dia beda ya.
Di satu katanya Iya. Umi itu apa namanya tuh berani memulai yang baru, berani belajar yang baru, katanya. Dan tidak malu untuk memulai dari belajar dari gitu nol. Ya gitu kata Umi itu ya kata Biat itu ya gitu. Buktinya tuh Umi bikin dekopas, Umi nggak bawa siapa-siapa, ikut belajar ke kemanapun dengan siapapun. Terus ini sekarang nih jahit menjahit ini kan belajar lagi dari apa? Padahal kan orang itu biasanya senang di zona yang nyaman. Iya, betul kan? Nah, mungkin itu salah satu yang membuat yang membuat Biati merasa apa ini itu merasa nyaman ya, karena itu sesuatu tantangan. Oh ini belum bisa, ini pengen bisa. Tapi kalau memang pada saat itu Biati juga suka, gitu, nggak mau dipaksa. Iya betul. Jadi bukan karena keadaan yang mengharuskan, tapi karena keinginan, jadi dikejar gitu ya. Dikejar. Kok mirip siapa ya? Kurang lebih mirip lah ya Biati, cuman kita beda bidang. Iya betul. Tapi emang ternyata keluar dari zona nyaman itu tuh benar-benar melatih diri kita ya. Dan juga kita jadi kenal diri sendiri ya Biati ya. Betul. Jadi kalau kita biasa di zona yang nyaman, kadang terlena, terus jadi nggak tahu nih apa yang bisa digali sebenarnya. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman, ya jadi makin sadar gitu, hanya Allah yang bisa nolong kita ya. Betul. Masya Allah. Dan ternyata peran orang terdekat, khususnya pendamping yang memberikan support itu memang luar biasa ya. Seperti tadi itu kan Geda katanya pernah nggak jiper ya? Jiper. Oh itu berulang betul. Berarti benar-benar jujur aja. Gitu. Ya kadang-kadang merasa Biati mah jadi orangnya dah seneng di rumah gitu. Introvert gitu ya, introvert. Gitu melihat orang lain, teman-teman Biati atau misalnya lihat ibu-ibu yang lain begitu kemana beringkah dia, Biati senangnya di rumah gitu kan. Ya akhirnya kata suami, sebaik-baik muslimah wanita itu kan di rumah. Kita di rumah itu bukan diam dan bukan penjara bagi wanita, bukan penjara. Tapi rumah itu harus dijadikan sebagai tempat untuk berkarya bagi seorang muslimah. Nah, dari hadis seperti itulah ya yang membuat Biati akhirnya itu dan memang betul ya sampai saat ini masih betah di rumah Geda. Iya. Teman-teman percaya Geda juga betah di rumah. Tapi karena amanah mengharuskan Geda kekurilingan. Ternyata rumah itu juga bukan semata-mata fisik rumah ya, tapi ketika ada pasangan kita di mana itulah rumah sebenarnya gitu ya. Jadi kalaupun lagi pergi tapi ada pasangan gitu, maksudnya ada partner, ternyata itu bagaikan rumah juga gitu ya. Karena kan sejauh langkah kita kemanapun juga akan kembali lagi ke rumah. Iya betul. Ya makanya pentingnya. Nah kalau dalam buku ini ada Biati tulis pentingnya bagaimana support pasangan itu bukan menjatuhkan pasangannya ketika misalnya pasangannya ingin berkarya atau ingin ingin mencari cita-citanya ya, mencapai cita-citanya bukan mematahkan tapi harus mendorong, mempush gitu. Jadinya sama-sama kedua belah pihak itu istri mendorong suami pun juga sama mensupport istrinya untuk tetap berkarya mencapai apa yang diinginkannya atau dicita-citakannya. Insya Allah, iya sih. Emang sedih sih Biati kalau misalnya ada pasangan tapi nggak nge-support. Soalnya diri sendiri aja kan labil tuh, kadang-kadang kan pengen ngejar tapi kadang capek gitu kan. Nah ternyata dengan adanya pasangan yang suportif itu tuh jadi energi tambahan banget ya. Insya Allah. Jadi rahasia Biati seperti ini adalah adanya Mang Deda. Ini so sweet banget sih. So sweet. Di podcast satu Mang Deda yang ngemuji-muji Biati. Sekarang Biati yang ngemuji-muji Mang Deda. Ini suatu contoh. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya ini kita dapat reminder dan juga dapat ilmu lah Biati. Alhamdulillah, makasih banget. Nah, jadi penasaran nih. Kan Mang Deda ya, kalau teman-teman ada yang udah kenal, Mang Deda adalah bapaknya anak-anaknya. Maksudnya gini, Mang Deda suka patuker sama bapak karena mirip, cenah gitu kata orang-orang ya. Jadi agim 2 cenah. Tapi ya iya emang mirip sih. Nah jadi berikut dengan kesibukannya juga ya, Mang Deda ini Masya Allah ilmunya banyak banget, sering ngasih tausiah kemana-mana. Dan tentunya dengan stylenya gitu ya.
Dan ini bukan hal yang mudah mendampingi seorang suami yang jam terbangnya banyak gitu kan, Biati ya. Betul. Nah, ada nggak sih challenge atau tantangan yang dihadapi dan juga gimana menghadapi ini supaya kita nggak yang kan misalnya ada yang aduh cemburu berlebih atau enggak jadi OVT gitu di rumah tuh jadi overthinking kemana-mana pikiran gitu atau ngimbangin suami yang jam terbangnya tinggi kan pasti capek lah gitu kita harus ikut kemana gitu. Iya iya. OVT, overthinking, itu baru tahu sih katanya. OVT. Kita belajar istilah Overthinking mungkin memang sering ya beda ya dulu kalau sekarang itu sejalan dengan usia, sejalan dengan waktu pernikahan juga kita saling percaya, membangun kepercayaan. Kemudian ternyata setelah pernikahan berjalan sekian waktu lamanya itu akhirnya yang timbul itu adalah saling menitipkan diri akhirnya. Saling menitipkan diri, kemudian juga ya selain percaya ya yang pertama tuh dibangun kepercayaan. Yang sekarang itu yang Beati rasakan itu adalah saling menitipkan diri. Ya. Jadi caranya itu memang kadang-kala Beati kalau memang diperlukan untuk mendampingi ya harus mau nggak mau harus. Karena yang namanya peran istri nggak bisa digantikan oleh orang lain, beda. Kalau menghidangkan makanan mungkin bisa ya, tapi tanpa peran istri kan nggak bisa ya. Nah, jadi kadang-kala dengan adanya kayak kemarin beberapa bulan yang lalu sebetulnya ada kerjaan Beati, tapi Mang Deda minta didampingi ke beberapa kota, ya tetap kerjaannya yang dibawa Deda untungnya bisa dilakukan. Jadi sepanjang perjalanan itu dibawa kerjaan tersebut ya. Kemudian kalau misalnya memang jarang ketemu juga kadang-kala dalam seminggu waktu dulu-dulu tuh ya harus apa dituntut ketika anak-anak masih kecil itu kan Mang Deda tuh jarang sekali pulang. Kalaupun pulang itu malam jadi ketemu anak-anak tuh udah tidur pas lagi gitu. tidur dulu waktu awal-awal DT merintis DT tuh kayaknya kita juga ngerasain itu kok. Ya, jadi harus pertama itu adalah ya mungkin itu adalah ya Beati itu menerima ya ini memang mungkin takdir Allah ya untuk menitipkan suami yang memang super sibuk. Nah, kemudian gimana nih supaya tidak overthinking? Nah, Beati juga menyibukkan diri di rumah itu. Ya kalau ketika tidak mendampingi langsung, jadi menyibukkan diri dengan amanah-amanah yang ada di rumah. Kemudian ketika misalnya amanah tersebut memang terselesaikan, Beati juga mencari kesibukan yang lain. Dan dari situlah mungkin akhirnya bertemu dengan Dekopas, bertemu dengan patchwork, ya kemudian dunia bisnis. Dan dunia bisnis itu sebetulnya Mang Deda yang ngajarin Deda. Jadi Beati mah dulu mah nggak kebayang bakal terjun di dunia bisnis. Ya. Yang kebayang tuh peneliti aja itu. Iya ya, kita satu alma mater. Iya, satu alma mater yang beda. Ya. Tapi Masya Allah berarti berawal dari memang sadar akan tugas sebagai istri gitu ya, yang memprioritaskan melayani suami gitu ya. Jadi suami perlu apa ya memang dipenuhi, berusaha memenuhi. Terus selanjutnya tambahan-tambahan ini adalah support justru ya supaya istri tidak OVT gitu. Betul. Biar kegiatan selama menunggu ini tidak kemana-mana gitu dan menghasilkan bahkan ya alhamdulillah. Satu hal juga yang penting adalah kita juga memberikan kepercayaan penuh kepada pasangan ya. Itu penting banget ya. Penting karena kalau enggak percaya itu akan timbul OVT kan. Betul nggak? Iya sih, dan dari OVT biasanya jadi kemana-mana juga jadi suka kumaha gitu ya. Iya, jadinya kan bete segala macam gitu kan. Tapi dan sebaliknya suami pun juga ya pasangan juga harus kita berusaha untuk menjadi yang dipercaya oleh pasangan, menjaga amanah gitu. Menjaga amanah. Jadi Beati juga kadang-kadang minta tolong diantar oleh Mang Deda kan. Beati juga sekarang ada aktivitas yang lain Deda selain di rumah. Dan maksudnya kata anak-anak Umi udah macam-macam. Tapi dua ya yang sekarang yang disuka itu yaitu rumah dan hutan Deda. Oh, nyari foto. Iya, karena Beati kan senang dan bergabung di dunia komunitas makrofotografi ya. Jadi kadang-kala berkala ya sebulan sekali lah minimal ada
aktivitas yang disebut dengan nyemak bareng atau hunting Seru bareng. banget asli. Ya, itu ke hutan mencari objek-objek yang kecil-kecil hunting ya, foto hunting ya. foto itu yang jadi modelnya itu serangga. Teman-teman ini kalau mampir ke IG-nya Biati ya, itu cantik banget sih menurut Gide ya, untuk usia 5x2 ya kan, dan Double bisa dan bisa hunting foto di semak-semak, itu kan tidak mudah guys. Berawal dari suka ya, dan ini challenge kali ya. Iya, kemudian karena kalau lagi nyemak itu jadi nostalgia Geda, seolah-olah seperti zaman dulu kita kuliah, kalau kuliah gitu lapangan ya? tuh begitu. Cuma kalau dulu mah kan tidak secanggih sekarang, ada foto handphone dan sebagainya kan. Jadi tadabbur alam melalui dunia kecil yang apa tuh orang-orang kadang-kadang luput dari perhatian orang-orang ya. Jadi di situ akan melihat sekali tambah syukur kepada Allah begitu Allah menciptakan serangga yang sangat kecil ternyata indah. Kemudian bagaimana embun ya yang ada di daun-daun, kalau kita foto kita abadikan itu kan kalau Biati niatkan dia orang sebanyak mungkin menikmati keindahan Allah dari hasil foto tersebut. Dan itu Biati perlu ada kepercayaan dari Mang Deda. Kalau Biati ke hutan itu ya berbarengan dengan mungkin lawan jenis banyak juga ya. Anak muda deh ya. Anak muda lagi kan. Jadi disitulah mungkin dia harus saling percaya seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Ini jadi ibroh juga ya buat Gida. Emang kadang kita tuh susah buat naruh kepercayaan itu karena udah sibuk sama pikiran sendiri gitu loh Biati. Dan itu kan godaan setan ya. Betul. Dan balik lagi ternyata Biati ini emang nggak lelah dan nggak malu untuk mencoba hal baru berarti ya. Pernah nggak sih ada perasaan kayak gini? Jadi aku tuh identitasnya apa nih? Aku segala macem aku coba. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Karena zaman sekarang kan zaman personal branding tuh katanya. Jadi aku tuh adalah ini gitu. Nah atau ya udah biarin deh, saya mah yang penting manfaat, selama ini positif saya jalani gitu. Ada sempat ada. Cuma Biati lebih kalau misalnya sekarang ini kalau ada orang yang bertanya, jadi Biati itu apa gitu ya? Di Darut Tauhid sebagai apa? Oh saya sebagai ibu rumah tangga. Tidak, emang betul kan seperti itu. Sama dong. Saya sebagai ibu rumah tangga, cuma saat ini saya diamanahi ya memang betul di Darut Tauhid sebagai pembina forum muslimah dan juga di warga ya pengajian warga juga sebagai pembina majelis taklim itu Darul Ummahat seperti itu. Kemudian saya juga ada beberapa aktivitas di komunitas seperti tadi di Makro Bandung itu sebagai bendahara, dan ya ini juga sekalian bukan promosi ya maksudnya informasi karena kami tuh Desember ini beda tahun 2023 itu jadi tuan rumah untuk lebarannya para pemakro. Jadi kumpul para pemakro se-Nusantara termasuk Malaysia dan Singapura, dan itu diminta di Bandung sebagai tuan rumahnya. Sama lah tidak jauh-jauh, berarti mungkin bagian bendaharanya juga di situ. Jadi nanti ada namanya itu HAMN Akbar 2023, Hunting Akbar Makro Nusantara tahun 2023, insya Allah rencananya di Lembang. Wah seru banget seperti itu. Jadi sebetulnya perasaan siapa sih saya itu kerap kali kadang-kadang suka muncul gitu ya Geda. Kan kalau orang lain kan ditanya apa sih sekarang aktivitasnya atau sebagai apa, saya sebagai dirut, sebagai apa gitu ya. Kalau dari itu rumah tangga. Karena mula-mulanya memang suka ada perasaan insecure ya, nggak percaya diri gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ibu rumah tangga itu kan justru yang itu mulia yang paling mulia ya, dan itu nggak mudah tidak mudah, dan kita dituntut untuk belajar terus menerus. Iya betul ya jadi ibu rumah tangga jadi ibu rumah tangga, jadi istri itu tidak ada selesainya, harus belajar terus seperti itu. Masya Allah. Jadi ini ya Gida pengingat juga ya buat diri pribadi ya. Emang diri juga jujur Biati kadang ngerasa hari aku teh apa gitu kan, asa gini-gini aja gitu. Tapi sibuk mah ya menyibukkan diri sih. Tapi kadang aku teh apa, tapi kan yang penting goalsnya ya kita mah. Goals hidup adalah biar bermanfaat gitu, bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di hadapan Allah, itu aja kan sebenarnya.
mau jadi apapun sesuai dengan episodenya gitu kan. Iya, dan itu tuh memang penting ya di awal kita suka bertanya kepada diri sendiri dan kalau Biati tertolong dengan pengingat ya. Ya selain dari tentu saja dari suami sendiri ya yang sering mengingatkan, Umi ikut ini tujuannya apa? Apa yang Umi dapat? Pasti itu. Ya seperti misalnya Umi sampai malam mengerjakan patchwork. Tujuannya apa? Kalau misalnya hanya sekadar ingin mencari uang, kan udah cukup dari Abi juga, katanya gitu ya. Oh enggak, gitu kan? Ada tujuan yang lain. Terus seperti pertama, apa tujuannya ya? Terus seperti yang tadi Biati bilang. Kadang-kadang Biati juga membuat foto, kemudian ternyata pas dan dijadikanlah quotes buat Mang Deda. Jadi kita kolaborasi, Geda. Iya kan ini tuh saling ya. Jadi fotonya dari Biati, Mang Deda yang menuangkan tulisan-tulisan. Jadi di balik sebuah konten Mang Deda yang estetik, itu ada seorang istri yang hunting di semak-semak. Karena Mang Deda gampang katanya untuk untuk ngajak Biati piknik mah. Udah taruh aja di semak-semak katanya. Langsung kayak gini aja. Tapi ya balik lagi karena seneng ya. Karena seneng jadi nggak ngerasa diharuskan gitu ya. Itulah passion kali ya. Jadi passion Biati itu hunting pokoknya sesuatu yang challenging tapi estetik gitu kali ya. Masya Allah. Balik lagi ke keluarga deh Biati. Jadi teman-teman Biati ini yang ngasuh Gida waktu kecil juga. Gida tuh banyak yang ngasuhnya deh. Karena emang jujur dulu waktu benar-benar membangun Darut Tauhid ini orang tua tuh memang sibuk banget ya Biati ya. Iya. Nah Gida tuh suka diajakin jajan sama Biati kalau orang tua Gida lagi sibuk banget gitu sama Mang Deda juga. Ketitipan biasanya mama bapak kan berangkat, Biati biasanya ngurus berapa ya dulu? 10 anak, Biati 3. Iya, bapak 7. Iya, pokoknya Gida tuh ingat banget bring gitu ya, bring kadir gitu ya. Kadang olahraga bareng, terus jalan-jalan, piknik gitu. Dan kita tuh happy banget sih Biati karena kan yang namanya anak-anak tuh senengnya diajak main kan, tapi kita paham orang tua sedang ada amanah untuk umat gitu ya. Nah, emang Mang Deda sama Biati ini suka anak-anak kecil atau gimana kok sering ngasuh kita? Dulu tuh berawal dari yang memang Mang Deda seneng sama anak-anak kecil sampai sekarang pun juga kan ya. Kalau Biati mungkin karena memang merasa itu adalah amanah ya. Kalau dibilang seneng sekali ya memang ya netral lah ya kalau Biati. Beda kan kalau Mang Deda kan seneng banget gitu kan ya. Kalau Biati sih mungkin melihatnya itu adalah melihat anak-anak itu bukan jadi ada tanggung jawab di sana. Jadi anak-anak itu nanti kehidupannya itu yang bukan di zamannya Biati sekarang. Jadi perasaan pengennya itu kalau lihat anak-anak tuh ingin bawa dia supaya dia mengenal dunia ini. Makanya kalau sama Mang Deda mungkin kan main gitu ya. Kalau sama Biati kan suka agak serius ya. Seperti itu ya. Jadi dulu tuh ya gitu kolaborasi. Jadi kadang suka ngingetin, Bi, jangan itu aja kesini kemana gitu. Biar lebih berfaedah. Ya, ada edukasi yang didapat gitu si anak bukan hanya sekedar sama aja. Iya, seperti itu. Masya Allah sih, tapi berkesan banget sih. Gida makin dewasa inget, oh iya dulu suka diajak main gitu diasuh dan Biati juga inget waktu ngamuk, ngambek. Gida gitu. Iya. Mengunci diri di kamar gak mau sekolah. Pada waktu itu ini podcast jangan terlalu dibuka. Itu yang sampai kepikiran takut kesalahan. Soalnya kan Biati yang ketitipan ya. Aduh gimana ini gimana. Oke Biati. Emang Gida orangnya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, ya Allah kok bisa gitu ya Gida. Malu banget ya sama yang ngasuh. Tapi ya gimana lagi ya, namanya juga anak-anak ya. Iya, cuma masa remaja. Masya Allah. Jadi ternyata tapi kita dapet hikmah nih, ternyata kalau kita tulus ikhlas gitu ya ngajak main anak kecil, ternyata emang Gida tuh ingat sampai sekarang gitu. Itu tuh kenangan manis yang Gida tuh happy gitu. Ya Biati juga seneng dan benar jadi tahu kan kemana-mana gitu kan.
ada apa namanya tuh, ada suasana baru ya, dan kita bisa tertawa lepas, betul nggak? Iya, Kan sama bener. anak-anak tuh ya nggak bisa jaim kalau dengan Bener anak-anak. banget. Jadi kadang kita suka ketemu anak kecil tuh karena apa adanya we gitu betul. gitu. Dan mereka emang ngegemesin sih. Jujur Asal nggak ya. ngurus terus. Nah, ada waktu-waktunya Iya, ya buat jadi kalau main mah nggak istirahat. apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini jadi kemana-mana, tapi aslinya ya teman-teman, jadi alhamdulillah kalau Gida tuh bersyukurnya adalah Gida dititipi lingkungan dan orang tua yang alhamdulillah bisa jadi jalan ilmu gitu. Apalagi Mang Deda kan selalu ngingetin kalau setiap orang itu adalah kelas gitu ya. Iya. Terus setiap Setiap guru. setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah kelas kelas. gitu. Jadi Setiap apa? Satu lagi tuh. iya, 3 kan iya, ya? kita Gida teh lupa jadi nggak disebut. Bang Deda apa? Jawab di sini. Jawab di komen ya. Jadi ya Masya Allah intinya adalah ternyata hal yang sangat patut disyukuri adalah ketika kita bertemu atau ada di lingkungan yang jadi ilmu terus gitu. Jadi kan diingetin terus ya. Iya. Alhamdulillah kemarin sama Bi Ingen, sekarang sama Bi Ati, terus juga ada Mang Deda dan alhamdulillah sih itu yang Gida syukuri sih Bi Ati. Alhamdulillah. Oke, karena ini kita udah mau closing nih ya. Sebelum kita menutup podcast hari ini, ada nggak pesan-pesan dari Bi Ati buat kita para muslimah? Khususnya ya buat para Yang muslimah. satu. Iya, jangan merasa berkecil hati seandainya dengan posisi sekarang yang dinilai di mata orang itu biasa-biasa saja. Tapi jadikanlah posisi yang biasa-biasa itu menjadi posisi yang luar biasa di mata Allah. Karena itulah yang menjadi tujuan utama kita berkarya, tujuan utama kita beraktivitas, bukan untuk mencari kedudukan di mata manusia, tapi kita cari kedudukan di mata Allah. Jadi jangan merasa minder ya. Rumah jadikan sebagai tempat berkarya, rumah sebagai base camp kita untuk membuat sesuatu karya yang maha indah, maha luar biasa di mata Allah ya. Dan satu hal ibu rumah tangga itu adalah profesi yang sangat mulia di mata manusia maupun di mata Allah. Jadi ayo semangatlah para muslimah ya. Jangan Itu. insecure Iya, gitu jangan siapapun insecure. kita. Masya Allah, jazakillah khairan Bi Ati. Jadi alhamdulillah makasih banget dan teman-teman juga yang sudah menyimak, hatur nuhun pisan ya. Sampai bertemu pokoknya di podcast selanjutnya. Bi Ati Giri juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sami-sami. Dan jangan lupa untuk follow juga ya Instagramnya Bi Ati karena akan melihat yang gemes-gemes di sana. Ada 2 ya, Colby Ada Collection dan Colby Colby Craft. Craft. Oke, Iya. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang Masya Allah pokoknya ya. Belajar bareng Teh Gaida bersama MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.